Menit demi menit lewat. Nggak kerasa udah 3 jam loh. Tapi yang kerasa sih, punggung encok, kaki kesemutan, dan pantat jadi gepeng. Peot masih duduk diam, kaku, kayak patung batu ikut lomba cosplay. Katanya sih ini ritual pemanggilan arwah yang bakal mencekam. Tapi kenyataannya, sunyi, sepi, zong. Sabar sih sabar, tapi kalau nungguin setan 3 jam dan dia nggak nongol juga, ya mungkin dia lagi sibuk atau malah males datang. Atau bisa juga kita yang salah target. Dan ternyata kejutan plot twist guys. Yang kerasukan itu malah Pak Haji. Loh kok bisa? Padahal dari awal semua orang yakin yang bakal kesurupan tuh si Peot. Bahkan Pak Rungkat udah nyuruh orang-orang ngumpet segala biar suasananya khusyuk dan arwah Pak RT Jalil bisa masuk ke tubuh Peot buat komunikasi. Tahu-tahu Pak Haji yang dari tadi kelihatan paling adem mendadak gemetar, matanya nanar. Waduh, ini kenapa malah dia yang jadi host buat arwah gentayangan? Pertanyaannya sekarang, kenapa Pak Haji? Padahal beliau yang paling semangat baca doa, paling religius, ya pokoknya paling deh. Apa karena dia yang paling ngerti soal kematian Pak RT Jalil? Atau justru dia tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu? Kalau benar itu arwah RT Jalil, apa pesan penting yang pengen dia sampaikan lewat tubuh Pak Haji? Dan kenapa baru sekarang muncul? Jangan-jangan ini bukan arwah kalem yang cuma pengen say goodbye, tapi arwah yang haus keadilan, atau lebih serem lagi, dendam. Ya, hidup emang nggak bisa dinilai dari tampang teduh dan sorban rapi doang. Kadang, orang yang paling khusyuk doanya justru yang paling banyak disembunyikan. Dan sekarang masalahnya jadi gawat. Soalnya, satu-satunya orang yang tahu cara komunikasi sama arwah malah kesurupan duluan. Terus siapa dong yang bisa bantu komunikasi? Masa Yusuf? Apa kita harus panggil ustadz dari kampung sebelah? Tapi itu juga butuh waktu. Kalau nunggu arwahnya ngomong sendiri, siapa tahu dia malah ngerap. Nah, menurut kalian nih, kenapa arwah RT Jalil malah masuk ke tubuh Pak Haji, bukan Peot? Apa ada rahasia gelap yang belum terbongkar? Padahal Pak Haji udah siap-siap bantu meditasi, malah dia yang tumbang duluan. Ada 2 kemungkinan. Pertama, energi arwah RT Jalil terlalu gede, kayak wifi unlimited. Jadi siapapun yang sinyalnya lemah langsung nyantol. Kedua, jangan-jangan Pak Haji memang punya histori kelam yang belum terbuka? Ingat nggak? Di bagian sebelumnya, Pak Alex pernah bilang energi arwah RT Jalil tuh liar banget. Dia sendiri aja nyaris tumbang pas kejadian. Dan jangan lupakan fakta penting ini. Katanya, waktu RT Jalil meninggal ada rumor kalau beliau diracun. Wajar aja kalau arwahnya masih mondar-mandir dan sekarang memilih Pak Haji buat jadi corong buat nyampein pesan terakhir. Tapi, pesan apa? Siapa yang dia incar? Dan siapa yang bakal diungkap? Kalau satu-satunya penerjemah arwah udah tumbang, sekarang siapa yang bisa bantu mereka? Apa Yusuf bisa? Kayaknya sih, dia lebih cocok bantu bikin kopi daripada bantu ritual. Menurut kalian, apa alasan arwah RT Jalil merasuki Pak Haji? Dendam? Rahasia masa lalu? Atau karena Pak Haji pernah utang nggak dibayar? Yah, spekulasi aja ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa buat like, subscribe,
dan aktifin lonceng misteri biar nggak ketinggalan kelanjutan cerita ini. Karena kadang hal paling menyeramkan bukan suara dari alam gaib, tapi kebenaran yang pelan-pelan muncul dari masa lalu. Pak Haji yang jadi panutan kampung malah jadi yang pertama tumbang. Apa ini sinyal bahwa masa lalu belum selesai? Atau justru masa lalu itu sedang kembali dan siap membuka siapa dalang di balik kematian RT Jalil? Ingat, energi dari dunia tak kasat mata sering muncul kalau ada ketidakadilan. Dan kadang, yang kita kira suci, bisa aja sedang menutup-nutupi aib lama. Yang jelas, misteri ini belum selesai. Dan yang lebih menegangkan lagi, diam-diam, ada yang sedang mengamati mereka semua. Mungkin juga mengamati kita.